Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan muka yang sudah kucel ini ya. Saya belum mandi. Allahu Akbar. Gak apa-apa. Ini saya dedikasikan untuk teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Jadi saya mohon nanti setelah podcast ini di-share, tolong dilihat dan didengarkan baik-baik supaya podcast yang saya buat dengan tim dosen dan asisten bisa menjadikan bahan ajaran tambahan supaya kalian itu mudah mengerti dan mudah paham terkait produksi siaran radio ini, seperti itu ya. Sekarang mau apa nih? Dong? Sekarang saya ingin, ini ada, kenapa saya bingung-bingung. Ini ada pengenalan radio. Tips menjadi seorang announcer. Wow, tips menjadi seorang announcer. Jadi announcer itu penyiar radio. Oh iya. Announcer itu penyiar radio. Kalau podcaster itu orang yang membawakan podcast. Seperti itu. Oke ya. Kalau apa? tukang joget apa, Mas? Tukang joget. Tukang joget. Kan ada cer-cernya, dancer. Kayak pale-pale. Oke, astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman. Nih ya, topik podcast kali ini yaitu tips menjadi seorang announcer. Wah, tips menjadi seorang announcer. Gimana nih caranya, Kak? Gitu. Pengen dong supaya saya tuh bisa bawain program siaran radio atau nanti podcast yang baik kayak gimana, biar nggak gugup gimana, biar nggak belibet gimana. Nah, makanya itu saya hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada kalian. Wow. Yang pertama langsung aja ya, biar tidak terlalu panjang juga durasinya, karena podcast sebelumnya itu lumayan cukup lama ya, Pak. Lumayan cukup lama, ada yang sampai berhari-hari. Oh, enggak juga ya. Berhari-hari itu podcast apa-apa. Catatan cerita, Mas. Catatan cerita rahasia ilahi. Allahu Akbar. Catatan terus lah. Kebanyakan nonton ini stasiun ini televisi Indosiar. Kirain stasiun MRT, Bang. Sinatra. Aduh, MRT. Oke, yang pertama itu yang harus dilakukan agar menjadi seorang announcer itu adalah jelas percaya diri. Nah, itu percaya diri. Ya jelas lah harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri nanti gimana gitu kan. Dan inilah hebatnya menjadi announcer, karena tanpa harus kita terlihat muka langsung, wajah langsung gitu ya. Berbeda dengan stasiun televisi ya, kalau di radio kan hanya suara aja gitu ya, suara yang bukan diperlihatkan sebenarnya ya, tapi ditunjukkan gitu ya, agar bisa didengarkan seperti itu. Nah, percaya diri. Jadi bagi seorang announcer itu harus percaya diri. Jadi dalam berbagai kondisi dan situasi saat siaran, seorang penyiar atau announcer harus mampu membawa suasana siaran agar menjadi suatu hal yang menarik bagi para pendengarnya. Nah, kayak gitu. Jadinya makanya jadi seorang announcer itu harus percaya diri kayak gitu, supaya dalam menyampaikan apa yang harusnya disampaikan dalam program siaran itu berjalan dengan baik gitu. Nah, gimana sih, Kak, caranya kita bisa percaya diri? Sebenarnya kalau berbicara percaya diri untuk kalian mahasiswa komunikasi itu sudah tidak aneh lagi ya, bukan hal yang lumrah. Karena setahu saya, karena saya juga dulu mahasiswa ya di vokasi IPB, semua mahasiswa komunikasi hampir ya mayoritas semuanya percaya diri. Ya, percaya diri, bener banget percaya diri. Artinya doyan berbicara juga, sama halnya seperti saya nih, doyan berbicara gitu. Percaya diri itu mungkin bisa dilakukan dengan cara sebenarnya harus mengenal diri dulu. Ya, mengenal diri. Jadi bukan berarti kalian harus kenalan sama diri kalian, enggak. Kalian mengenal diri tuh artinya kalian sukanya apa nih gitu kan, kalian hobinya di bidang apa, kayak gitu. Untuk meningkatkan rasa percaya diri itu emang cukup sulit, tapi ya mau gak mau itu harus dilakukan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi
untuk menjadi seorang announcer itu yang pertama adalah percaya diri, supaya dalam membawakan program siarannya, dalam membawakan kontennya, kalian nanti cukup membawa suasana yang menarik sehingga si halayak nanti cukup terhibur juga, seperti itu. Selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya itu ini penting banget nih, urgent banget. Itu bagi seorang announcer, kalian harus up to date. Betul, up to date, Sering update. Enggak juga sering update, masa sering update. Hari ini saya mau siaran Kan up to date, di Instastory gitu ya. Iya kan? Bukan gitu, artinya up to date itu kalian mempunyai wawasan yang luas. Artinya kalian tahu segala informasi yang ada di luar sana, kayak gitu loh. Jadi untuk menjadi announcer itu memang tidak cukup mudah ya. Sudah harus minta untuk percaya diri, harus up to date juga. Segala informasi itu kalian tuh harus kayak anaknya Google gitu ya. Anaknya Google, apapun informasi itu kalian harus tahu, sehingga informasi itu juga bisa dijadikan sebuah intermezzo ya. Intermezzo ketika ada satu dan lain hal ketika kalian siaran gitu ya, entah itu ada kesalahan apa atau apapun, itu bisa banget up to date, mempunyai wawasan yang luas. Itu poin kedua, penting banget. Selanjutnya ini attitude yang baik. Wow, attitude itu sebenarnya hal yang sangat saya selalu khawatirkan, karena di zaman purbakala dong, milenials gitu ya, di zaman gadget ini, saya selalu memikirkan atau selalu berpandangan, lebih tepatnya selalu berpandangan bahwa anak-anak zaman sekarang tuh ya seperti usia saya juga, karena kan usia saya dengan usia teman-teman juga tidak jauh berbeda ya. Tolong, jadi jangan bilang saya lebih tua dari kalian, kita sama. Iya, itu alasan saya untuk untuk selalu terlihat muda ya, karena memang saya menolak tua. Itu attitude yang baik. Attitude yang baik artinya bukan berarti ketika kalian menjadi seorang announcer kalian harus punten, mangga, enggak gitu, enggak. Artinya di sini dijelaskan menjadi seorang penyiar tentu saja tak hanya sekedar on air dan cuap-cuap semata. Lebih dari itu, seorang penyiar harus menjaga tingkah lakunya baik saat berbicara dalam on air maupun dalam berbagai aktivitasnya. Saat seseorang menjadi seorang penyiar, tentu saja secara tidak langsung dia menjadi sorotan publik. Nah, jadi kalau menjadi announcer itu sudah pasti dia akan menjadi sorotan publik, apalagi memang itu stasiun radio ternama, program siarannya juga oke, dan kalian juga sudah punya nama, itu jelas akan menjadi sorotan publik seperti itu. Nah, seorang penyiar harus mampu menyaring hal-hal yang pantas dan tidak pantas untuk dibicarakan pada saat siaran. Nah, seperti itu. Jadi bedakan kalian ketika nongkrong dengan teman-teman kalian dan ketika kalian sedang menjadi announcer. Walaupun sebenarnya kan untuk menjadi announcer itu, penyiar radio itu, kalian membawakan konten itu seperti kalian berbicara dengan teman kalian, tapi ya itu tentu ada ketentuan-ketentuannya. Nggak sama halnya ketika kita sedang nongkrong dengan teman-teman, apapun disebutkan, apapun dibicarakan. Oh no, enggak, karena ini kan nanti yang mendengar itu halayak publik, itu artinya orang banyak, seperti itu. Dan untuk menjadi seorang announcer juga kalian harus bersifat netral, tidak boleh condong pada salah satu pihak. Artinya mungkin ketika kalian membawakan konten yang berbau misal politik nih ya, politik, pemilu, nah kalian walaupun memang sebenarnya kalian condong pada salah satu pihak, tapi ketika kalian menjadi seorang announcer, kalian tidak boleh memihak kepada salah satunya. Kalian harus netral, itu kuncinya. Selanjutnya itu juga hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang announcer itu artikulasi, teman-teman. Jadi artikulasinya harus jelas. Nah, itu nggak boleh belibet kan. Mungkin kayak saya nyampein ini ada beberapa hal yang belibet juga, karena
ya memang saya bukan seorang announcer dan kurang persiapan juga gitu ya. Nah itu artikulasinya harus jelas gitu ya, agar si pendengarnya, agar halayak kalian gitu, halayak radio kalian itu ya mendengarkan dengan jelas dan baik seperti itu. Apa yang kalian ucapkan yaitu yang si halayak dengarkan gitu. Itu artikulasi. Selanjutnya sebenarnya masih banyak juga teman-teman, masih banyak. Cuman satu hal lagi mungkin apa ya, sense of spontanitas atau spontanitas yang baik. Jadi gini, biar walaupun mungkin segmentasi kalian itu untuk metropolitan, untuk bisnis, tapi sebagai announcer tidak hanya berwawasan luas, tidak hanya memiliki attitude yang baik, tapi kita juga sebagai announcer harus memiliki spontanitas yang baik, sense of spontanitas kayak gitu. Jadi humor kita juga harus memiliki ini ya, sifat humor, artinya intermezzo. Jadi biar pendengar kalian yang ngedengerin radio kalian itu nggak bosen gitu loh. Apalagi sekarang itu ya banyak memang announcer yang menurut saya penyiar stasiun radio sekarang tuh yang kebanyakan malah humornya gitu ya. Tapi tetap pada ketentuan yang dimana kalian harus menyampaikan sesuai dengan skrip yang ada, sesuai dengan konten program siaran kalian, seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi nih tips-tips untuk menjadi seorang penyiar ya. Cuman kalau misalnya terlalu banyak juga bakalan membuat kalian bosan untuk melihat dan mendengarkan saya lagi gitu kan. Ini juga udah ada sekitar mungkin 11-12 menit ya, betul ya, 11-12 menit. Jadi itu saya rasa cukup durasinya cukup panjang. Jadi mungkin kalian bisa cari referensi juga, nanti kalian searching di Google atau platform media lain, atau mungkin yang teman-temannya, saudara-saudaranya kerja di stasiun radio, atau ada juga mungkin yang memang teman atau saudaranya itu jadi announcer, itu justru akan lebih memudahkan lagi. Jangan malu bertanya, intinya pokoknya ya, tanya aja gitu loh. Kayak peribahasa tuh, malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Udah kenal tapi nggak sayang. Waduh. Udah kenal lama tapi nggak sayang. Aduh. Rapuh nih. Kenal siapa? Apa? Kayak kenal siapa? Siapa ya? Gak tahu. Ya udahlah, itu aja teman-teman ya yang bisa sampaikan di podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selalu bisa bermanfaat bagi kalian, selalu mudah dimengerti dan mudah dipahami, sehingga kalian mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, supaya kalian wawasannya luas juga. Begitupun khususnya bagi diri saya gitu ya. Kalau ada perkataan yang kurang mengenakan di hati, saya siap untuk mengisi hati. Oh enggak. Kok jadi ke situ? Oke lah, intinya itu aja. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.